Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesyar Hisam dari Prodi Ilmu Hukum kelas D Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan di sini saya akan memaparkan kepada Anda sekalian terkait sebuah materi dengan tema yang saya bawakan tentang klasifikasi pengertian Islam sebagai objek studi dalam aspek akidah, syariah, muamalah, akhlak, dan fikih. Langsung saja menuju ke poin pembahasan yang pertama. Poin pembahasan yang pertama yaitu klasifikasi ajaran Islam dalam bidang akidah. Dalam pengertian yang dipaparkan oleh Mahmud Shaltut, mantan rektor Al-Azhar Mesir, mendefinisikan akidah sebagai suatu sistem kepercayaan dalam Islam, diyakini sebelum apapun dan sebelum melakukan apapun tanpa adanya keraguan dan tanpa adanya unsur yang mengganggu kebersihan keyakinannya. Dan di dalam akidah ini terdapat ruang lingkup yang mana membahas terkait seputar hal-hal yang menjadi faktor berpengaruh dan terpengaruhnya akidah itu sendiri. Ruang lingkup akidah itu sendiri yakni ada 4 hal. Yang pertama, ilahiyat. Ilahiyat yaitu masalah ketuhanan dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti sifat-sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, keadilan Tuhan, dan masih banyak sebagainya. Yang kedua ada rohaniyat, yaitu perkara-perkara gaib seperti hal-hal yang berhubungan dengan malaikat, jin, iblis, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adanya al-nubuwat, yaitu masalah kenabian dan hal-hal yang berkaitan dengan itu seperti pengertian nabi dan rasul, sifat-sifat mereka, bukti kenabian dan kerasulan mereka. Dan yang keempat adanya al-samiyat, yaitu semua hal yang hanya dapat diketahui melalui informasi wahyu dan tak dapat diketahui melalui sumber lain seperti alam barzah, akhirat, kebangkitan sesudah mati, mahsyar, hisab, mizan, sirat, surga, dan neraka. Menuju saja ke poin yang selanjutnya, yakni klasifikasi ajaran Islam dalam bidang syariah. Dalam pandangan umum, syariah mencakup semua aspek kehidupan, baik publik maupun perorangan, bahkan kesopanan dan akhlak. Perlu kiranya dipahami bahwa syariah bukanlah hukum yang semua prinsip khusus dan aturan rincinya langsung diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi ada proses ijtihad dan interpretasi Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan ulama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di dalam hukum Islam yang dianut dalam syariah ini sendiri, adanya sebuah perkembangan yang mana terbagi dalam 5 fase. Fase-fase tersebut yakni yang pertama ditandai dengan fase kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua fase para sahabat Nabi, dan yang ketiga fase fikih di saat fikih menjadi ilmu tersendiri, yang keempat fase di mana masa dinasti Abbasiyah berjalan, di mana adanya perdebatan dalam berbagai permasalahan di antara para fuqaha mulai dari abad keempat Hijriah hingga akhir masa dinasti Abbasiyah. Dan yang kelima yakni fase taklid yang dimulai semenjak kejatuhan dinasti Abbasiyah hingga sekarang. Menuju saja ke poin pembahasan yang selanjutnya, yakni klasifikasi ajaran Islam dalam bidang muamalah. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya melalui cara yang baik. Muamalah dalam arti luas adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial. Dan klasifikasi ajaran Islam dalam bidang akhlak. Akhlak adalah sifat hati yang mana bisa baik dan buruk yang tercermin dalam perilaku seorang manusia. Jika hatinya baik, maka akan tercermin akhlak yang baik. Sebaliknya, jika hatinya kotor, maka akan tercermin pula akhlak yang jelek. Ada hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya akhlak seorang manusia, dan hal ini dikemukakan oleh Ibnu Miskawayh, yakni bagaimana menurut Ibnu Miskawayh hati manusia bisa jelek dan rusak atau baik dan suci bergantung kepada faktor dirinya, yang mana di dalam dirinya ada 3 nafsu. Nafsu yang pertama yakni nafsu syahwaniyah,
Nafsu ini ada pada manusia dan pada binatang, yaitu nafsu yang cenderung pada kelezatan, misalnya makan, minum, dan syahwat kepada lawan jenis. Jika nafsu ini tidak bisa dikendalikan, maka manusia tak ada bedanya seperti binatang. Sikap hidupnya menjadi hedonisme. Lalu nafsu yang kedua yakni nafsu godobiah. Nafsu ini juga ada pada manusia dan binatang, yaitu nafsu yang cenderung marah, merusak, ambisi, senang menguasai dan mengalahkan yang lain. Nafsu ini lebih kuat daripada nafsu syahwaniyah dan lebih berbahaya bagi pemiliknya jika tidak dikendalikan. Dan yang ketiga, adanya nafsu natikah. Nafsu natikah merupakan nafsu yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia dengan nafsu ini mampu berpikir, berzikir, mengambil hikmah dan memahami fenomena alam yang terjadi di sekitarnya. Dengan nafsu ini manusia menjadi agung, besar cita-citanya, mampu mengenali dirinya serta bersyukur kepada Tuhannya. Nafsu ini pula yang dapat mengendalikan kedua nafsu lainnya. Dengan nafsu natikah, manusia dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk dengan tuntunan ilmu akhlak sehingga dapat menjaga marwah atau harga dirinya. Sebaliknya, jika nafsu pertama dan kedua yang mendominasi dalam diri manusia, maka samalah manusia dengan hewan, bahkan lebih sesat lagi. Menuju ke pembahasan yang selanjutnya, yakni klasifikasi ajaran Islam dalam bidang fikih dan usul fikih. Fikih secara bahasa berarti faham, yang bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Menurut pengertian istilahiyah, Abu Hanifah memberikan pengertian, yakni ma'rifatu nafsi ma laha wa ma alaiha, yaitu mengetahui sesuatu padanya dan apa-apa yang bersamanya, yaitu mengetahui sesuatu dengan dalil yang ada. Pengertian usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang mengantarkan kepada lahirnya hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, usul fikih adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang maksud syariah. Dan berikut merupakan klasifikasi terkait ajaran-ajaran Islam sebagai objek studi dalam aspek akidah, syariah, muamalah, akhlak, dan fikih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.